Untuk membahas bagaimana siasat memacu ekonomi dan bagaimana langkah untuk lepas dari middle income trap, kami telah terhubung dengan Amalia Adininggaru Diasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas. Ibu Amalia, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Amalia, Indonesia berhasil kembali masuk ke daftar negara upper middle income. Tanggapan Bappenas seperti apa? Ya, tentunya ini berkat karena Indonesia sudah bisa kembali tumbuh ke angka 5,31% pada tahun 2022. Jadi dengan kita berhasil eh, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka GNI per kapita Indonesia di tahun 2022 itu mampu menembus angka 4.580 US dollar per kapita. Dan tentunya ini di atas threshold dari upper middle income yang saat ini thresholdnya ada di 4.466 US dollar per kapita. Nah, oleh sebab itu tentunya kita perlu bersyukur karena di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, Indonesia tuh yang di tahun 2019 sempat naik ke upper middle income, ternyata akibat krisis tahun 2020 kita kembali turun statusnya menjadi lower middle income karena memang kita pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi. Nah, dengan kita bisa pulih tahun 2021 dan kemudian berakselerasi di tahun 2022 ke angka 5,31% pertumbuhan ekonominya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kita bisa mengembalikan status ekonomi kita ke upper middle income. Ini hanya dalam 2 tahun kita bisa mengembalikan status kembali ke status sebelum krisis. Dulu waktu Indonesia mengalami krisis keuangan di tahun 1999, Indonesia pernah mengalami penurunan status dari lower middle income ke low income. Dan itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengembalikan status Indonesia dari low income ke lower middle income. Jadi artinya kita tentunya kondisi ekonomi makro kita relatif terjaga lebih baik dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Dan tentunya struktur ekonomi Indonesia juga lebih kuat dibandingkan dengan pada saat krisis 99. Dari pantauan Bappenas, apakah ada negara lain yang juga mengalami naik status seperti Indonesia? Iya, betul sekali dari pantauan kami ada 3 negara yang naik kelas juga dari lower middle income ke upper middle income saat pengumuman Bank Dunia beberapa minggu yang lalu, yaitu selain Indonesia, El Salvador, juga West Bank and Gaza, di mana ini juga naik kelasnya dari lower middle income ke upper middle income. Dan yang naik kelas dari upper middle ke high income itu hanya 2 negara, yaitu Samoa dan Guyana. Baik, tujuan kita juga sebenarnya dari upper middle income untuk naik ke high income country begitu ya Bu. Lalu strategi Betul apa yang sekali. mungkin akan dilakukan oleh Bappenas? Karena kalau kita lihat dari pendapatan per kapita kita masih butuh 3 kali lagi gitu untuk mencapai lebih dari 12.500 dolar Amerika Serikat per kapita. Strategi seperti apa yang disiapkan Bappenas? Iya, jadi tentunya kita butuh 3 kali lipat betul dari yang posisi saat ini karena threshold dari high income itu kan sekarang sekitar 13.800 US dollar per kapita. Untuk kita bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan di tahun 2045, Bappenas telah menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang kemudian kita sebut dengan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya di dalam strategi besar yang kita harapkan untuk Indonesia bisa menjadi negara yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 adalah negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, tentunya kata kunci yang harus kita lakukan adalah transformasi secara total, yaitu transformasi Indonesia tidak hanya dilakukan hanya dengan transformasi ekonomi, tetapi harus transformasi secara menyeluruh, baik transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan juga kita menyiapkan landasan transformasi. Tentunya
transformasi secara menyeluruh ini akan memastikan kita bisa terus melaju pertumbuhan ekonominya dalam kisaran 6-7%. Dan kalau kita bisa konsisten pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dalam 20 tahun ke depan, maka Indonesia bisa keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah di tahun 2041. Jadi di tahun 2045 kita sudah bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. Bahkan kalau kita bisa tumbuh lebih cepat lagi, tumbuh dengan kisaran 7%, maka Indonesia akan bisa keluar dari middle income trap di tahun 2038. Baik, bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan kita dapatkan ini? Betul, betul sekali karena inilah golden momentum untuk Indonesia. Jadi 20 tahun ke depan ini adalah betul-betul masa-masa emas yang harus kita manfaatkan. Kalau kita lewat bonus demografi ini, maka akan sulit sekali kita untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi now or never, apabila Indonesia mau menjadi negara maju, saatnya ini. Saatnya sekarang, saatnya dalam 20 tahun ke depan yang kita harus betul-betul menyiapkan SDM kita. Jadi bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan betul-betul meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita. Jadi nanti bonus demografi betul-betul akan menjadi aset dan modal kita untuk melakukan akselerasi dalam pembangunan. Baik, lalu strategi apa yang bisa kita lakukan di saat kita mendapatkan bonus demografi ini agar SDM kita memiliki kualitas unggulan? Tentunya pertama kita akan melakukan transformasi sosial, di sana ada penyiapan SDM untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Termasuk di dalamnya ada peningkatan kesehatan untuk semua, kesehatan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia sehingga nanti manusia Indonesia akan menjadi manusia yang lebih sehat. Dan kedua juga tentunya melakukan transformasi di bidang pendidikan, di mana nanti manusia Indonesia akan memiliki pendidikan yang berkualitas, inovasi akan didorong lebih cepat, kemudian manusia Indonesia generasi ke depan didorong untuk menjadi lebih manusia yang kreatif, dan tentunya pendidikan itu nanti disesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan industri yang akan kita kembangkan. Jadi tidak ada lagi mismatch antara pasar tenaga kerja dengan kebutuhan industri kita. Baik, Ibu Amalia, apabila pertumbuhan ekonomi kita di 2023 ini masih di kisaran 5% dan di 2024 kita akan menghadapi tahun politik, lalu perkiraan dari Bappenas seperti apa proyeksi pendapatan per kapita kita di 2023 dan juga di 2024 nanti? Jadi kalau kita bisa tumbuh konsisten pada kisaran 5,3% saja di tahun ini dan tahun depan, sebenarnya kalau kita cantumkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rencana kerja pembangunan 2024, 23 dan 2024 itu kita pada kisaran 5,3 sampai 5,5% tahun 2023 dan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 adalah 5,3 sampai 5,7%. Nah, apabila kita konsisten saja bisa tumbuh 5,3% di tahun ini, maka GNI per kapita Indonesia tahun 2023 akan bisa menembus sekitar 4.800 US dollar. Dan terus kalau kita tetap melaju di tahun 2024 pada kisaran 5,3%, maka GNI per kapita kita di tahun 2024 akan bisa menembus 5.100 US dollar per kapita. Nah, tentunya sekali lagi angka target pertumbuhan ini adalah sasaran pertumbuhan ekonomi yang kita memang tetapkan dalam rencana pembangunan. Jadi kita bukan menggunakan angka asumsi, ini adalah angka target pembangunan kita. Jadi oleh sebab itu target pertumbuhan ekonomi atau sasaran pertumbuhan ekonomi yang kita tetapkan dalam dokumen rencana pembangunan setiap tahun ini perlu menjadi acuan bagi kita semua sehingga kita memiliki derap langkah yang sama untuk kita bisa mencapai sasaran-sasaran pembangunan termasuk sasaran pertumbuhan ekonomi yang kita tetapkan. Jadi kami tidak pernah menghitung asumsi karena kalau asumsi itu kan adalah angka yang berdasarkan
historical atau berdasarkan data-data historis. Kami di Bappenas tentunya adalah lembaga yang mendesain perencanaan pembangunan, mendesain sasaran pembangunan yang harus kita raih bersama dan kita capai, dan angka pertumbuhan yang kita tetapkan ini adalah angka pertumbuhan sebagai sasaran pembangunan. Sekali lagi ini bukan asumsi, bukan proyeksi, tapi ini adalah sasaran yang harus kita raih dan kita upayakan untuk bisa dicapai. Baik, kita mengingat ketika pandemi Indonesia akhirnya turun kelas begitu ya ke middle income country, dan lalu strategi apa yang disiapkan Bappenas di tengah kemiskinan yang juga angkanya masih cukup tinggi di Indonesia agar posisi di upper middle income country kali ini lebih kuat daripada sebelumnya? Tentunya kemiskinan kita kalau dibandingkan pada saat tahun 2020 kan angkanya sudah relatif lebih baik. Tetapi memang kita masih punya PR untuk terus menurunkan angka kemiskinan, ini betul. Tentunya selain angka kemiskinan yang kita turunkan juga angka pengangguran, tingkat pengangguran yang kita harus dorong terus ke bawah. Nah tentunya upaya yang kita lakukan dan kita rencanakan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan ini bisa lebih inklusif dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Ini yang menjadi upaya-upaya besar yang harus kita dorong ke depan. Tentunya kita punya sasaran pembangunan untuk tahun 2024, tingkat kemiskinan diharapkan berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5%. Sementara itu untuk tingkat pengangguran kita harapkan bisa turun ke angka 5 sampai 5,7%. Nah, kembali lagi upayanya apa? Tentunya kita harus menjaga iklim investasi tetap kondusif. Dan selanjutnya kita harus bisa memberikan atau menciptakan aktivitas ekonomi yang bisa memberikan lapangan kerja yang lebih layak dan memberikan pendapatan kepada masyarakat yang lebih baik. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan lebih inklusif. Sehingga nanti pertumbuhan ekonomi ini akan dapat bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat dan juga masyarakat bisa menikmati peningkatan kesejahteraan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.